Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan laporan hasil praktikum karakteristik gelombang mekanik. Sebelum itu, ayo kita kenalan dulu dengan anggota kelompok 4. Perkenalkan, saya Atika Putri Utami dan ada teman saya Diana Fiantika Nurismi. Nama saya Gali Nurlambang. Dan ada Najla Rafifa Kirana. Nama saya Tiara Trilestari. Halo, perkenalkan, nama saya Yulita Magdala Tambun. Nah, itu dia beberapa anggota kelompok 4. Lanjut, kita masuk ke tujuan praktikum yang kita lakui. Tujuannya yaitu menganalisis karakteristik gelombang mekanik refleksi, difraksi, refraksi, dan interferensi. Nah, aku mau ngingetin sedikit nih, apa sih yang dimaksud dengan gelombang mekanik? Jadi, gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Nah, balik lagi nih ke tujuannya. Di praktikum ini, kita akan menggunakan karakteristik gelombang mekanik. Ada 4 karakteristik gelombang mekanik, yaitu refleksi, difraksi, refraksi, dan interferensi. Refleksi merupakan pemantulan gelombang. Difraksi yaitu pelenturan gelombang. Refraksi adalah pembiasan gelombang. Dan interferensi yaitu perpaduan gelombang. Untuk mengetahui secara detail, yuk kita pelajari satu-satu. Refleksi pemantulan adalah pembalikan arah rambat gelombang karena membentur suatu medium yang tidak dapat ditembus oleh gelombang tersebut. Dalam pemantulan gelombang, berlaku hukum pemantulan gelombang, yaitu besar sudut datangnya gelombang sama dengan besar sudut pantul gelombang. Difraksi adalah penyebaran atau pembelokan gelombang saat gelombang tersebut melintasi bukaan atau mengelilingi ujung penghalang. Gejala difraksi terjadi akibat gelombang yang terdistorsi oleh suatu penghalang yang mempunyai dimensi sebanding dengan panjang gelombang dari gelombang datang. Refraksi. Pembiasaan gelombang diartikan sebagai pembelokan arah rambat gelombang. Hukum pembiasaan gelombang yaitu perbandingan sinus sudut datang dengan sinus sudut bias merupakan bilangan tetap. Interferensi terbagi dalam 2 macam, yakni interferensi konstruktif atau saling menguatkan dan interferensi destruktif atau saling melemahkan. Interferensi konstruktif dan destruktif ini terjadi karena adanya interaksi antara gelombang-gelombang yang berkolaborasi atau koheren satu sama lain, baik karena berasal dari sumber yang sama maupun karena frekuensinya yang sama atau hampir sama. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan dalam praktikum ini. Alat dan bahan: 1 wadah transparan, 2 sedotan, 3 kardus, 4 air, 5 pewarna makanan, dan terakhir sumpit atau stik. Berikut adalah langkah-langkah kerja yang akan kita lalui. Percobaan: siapkan wadah transparan, isi air secukupnya, teteskan pewarna makanan pada air sehingga air berubah warna. Percobaan pertama, teteskan air dengan menggunakan sedotan pada wadah yang sudah terisi air berwarna. Percobaan kedua, letakkan kardus yang sudah dibentuk di tengah wadah. Percobaan ketiga, celupkan sumpit ke dalam wadah. Percobaan keempat, teteskan air dengan sedotan bersamaan di kedua ujung wadah. Berdasarkan data pengamatan yang sudah kita amati, percobaan ke-1 itu termasuk ke dalam refleksi, karena gelombang dapat dipantulkan apabila mengenai media pantul atau penghalang keras. Namun, jika penghalangnya lunak, maka gelombang akan diserap, bukan dipantulkan. Percobaan kedua masuk ke dalam difraksi, yaitu terjadi apabila muka gelombang melewati satu celah sempit. Hal ini bisa terjadi karena muka gelombang yang terpotong, sehingga mengalami pembelokan. Percobaan ketiga masuk ke dalam refraksi. Pembelokan yang dilalui oleh batas 2 medium berbeda, sehingga perambatan gelombang membelok mendekati garis normal.
Pembiasaan ini akan mengakibatkan perubahan cepat rambat gelombang, arah gelombang, dan panjang gelombang tersebut. Dan percobaan terakhir yang keempat masuk ke dalam interferensi. Terdapat interferensi konstruktif, yaitu sepase, di mana gelombang mengalami perpaduan karena muka gelombang akan bertemu pada fase yang sama. Terdapat pula interferensi deskriptif, yaitu tidak sefase, di mana gelombang yang tidak sefase tidak akan menghasilkan perpaduan karena muka gelombang tidak bertemu pada fase yang bersamaan. Dari hasil praktikum yang sudah kita amati, dapat disimpulkan bahwa kami menggunakan 4 karakteristik gelombang mekanik, yakni refleksi, difraksi, refraksi, dan interferensi. Berdasarkan arah getar dan arah rambat gelombang air yang kami amati, dapat diketahui bahwa itu merupakan gelombang transversal, karena arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Dan berdasarkan amplitudonya, gelombang tersebut masuk ke dalam gelombang berjalan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.